Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sendiri, Suharyani Natasha Alfitri dari kelas AK301 dengan nomor induk mahasiswa 220301070201 akan mempresentasikan memenuhi tugas dan struktur perpajakan dua, yaitu tentang pajak daerah di kota saya sendiri yang saya tinggal, yaitu pajak daerah Kota Batam. Baik, jadi em, materi sumber yang saya dapat ini adalah dapat dari em, Bapenda Kota Batam, dari website Bapenda Kota Batam, yang di sana udah ada undang-undang yang berlaku di Kota Batam tentang perpajakan daerah. Jadi saya ambil dari penjelasannya, dari poin-poinnya. Baik, ini adalah penjelasan dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi secara umumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang melengkapi pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan keuangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka pemungutan pajak dan retribusinya. Lanjut, peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek pengolahan pajak dan retribusi. Khususnya, khususnya itu ada pelaksanaannya, pemungutan antara pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran pelaporan, pengurangan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak, pemerintah pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan gugatan, penghapusan piutang pajak, pajak dan retribusi oleh wali kota, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusinya. Selain Perda, juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil pajak dan penerimaan pajak yang diarahkan per penggunaannya. Kebijakan pajak dan retribusi dalam undang-undang tersebut, peraturan pemerintah Perda memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan iklim investasi antara pemberian dukungan inisiatif, penyelesaian tarif, rancangan perda, dan peraturan. Jadi, dia berkesimpulan pajak daerah ini, dia kayak melaporkan, memungutkan ada yang tergugat dan keberatan, dan dia itu ternyata sudah ada bagi hasil juga dari pajak tersebut, dan dia juga pelapor itu diantar oleh pusat. Pusatnya kan tuh sekarang Kota Jakarta ya, seperti itu ya jatuhnya. Lanjut, adapun salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan pajak itu PBB P2, yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20%, paling tinggi 100%. NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan dan kepastian hukum, Perda mengatur penerimaan atas pelayanan objek kontribusi sesuai undang-undang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. BLUD dapat lang guna- BLUD juga dapat langsung digunakan untuk menyelenggarai melayani sesuai BLUD sesuai dengan peraturan undang-undang, dan Perda juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemetaan barang milik daerah memiliki bagian dari retribusi jasa dan usaha aset daerah. Terus, oke. Oh, ini. Terus pemerintah daerah juga menerbitkan satu NPWPD, yaitu jenis pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan, wajib pajak orang pribadi, dan nomor induk berusaha untuk wajib pajak badan.
badan. Memberikan kemudahan ini tujuannya memberi kemudahan administrasi perpajakan dan pemerintah daerah juga didorong terus mengedepankan penggalian potensi pajak secara optimal. Salah satunya melalui kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan pemerintah. Lanjut. Oke, di sini tadi segaris secara umum ya, pajak daerah Batam penjelasan secara umum. Ini kita masuk ke pasal demi pasal. Jadi pasal demi pasal ini sebenarnya rata-rata banyak penjelasannya cukup jelas. Hanya beberapa ada pasal demi pasal yang ada penjelasannya yang saya temui di peraturan pajak di Pemda Batam. Seperti pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Itu semuanya pasal 6 ayat 1 itu cukup jelas. Jadi udah ada yang jelaskan. Jadi kita masuk di pasal 6 ayat 2 huruf A. Yang dimaksud dengan potensinya kurang memadai adalah potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pemungutannya. Mungkin penerimaan suatu pajaknya lebih kecil karena mungkin kurangnya ya pada masyarakatnya untuk pembayaran pajak sejenisnya. Kalau B cukup jelas, lanjut. Ayat 3 cukup jelas, langsung pasal 7 ayat 1 yaitu pada prinsipnya saat terutangnya pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan, saat terutangnya pajak dapat terjadi pada suatu saat tertentu, misalnya untuk BPH TB, akhir masa pajak, misalnya untuk PPJT, atau suatu tahun pajak, misalnya untuk PBB P2. Terus yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada syarat obrat. Ini adalah mungkin syarat-syarat ya, ada subjektif, terus ada pajak tetap, terus ada objektif. Yaitu dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi yang ketiga ini adalah tentang objek pajak. Terus dari ini lanjutan dari ayat 3 ya. Ayat 3 pasal pasal 7 ya. Pasal 7 ini ayat 2 sampai ayat 8 itu sudah jelas. Kita masuk dari pasal 8. Ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberikan hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Bisa jadi di pasal 8 ini menjelaskan bahwa tanah kayak bumi bangunan, sejenis hutan, perkebunan, atau sejenisnya itu mungkin dikenakan oleh pajak. Bisa jadi pajak bumi bangunan yang terus ayat 2, ayat 3 cukup jelas. Dari pasal 8 tadi, huruf A jelas. Langsung huruf yang ke huruf B. Yang dimaksud dengan tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditunjukkan untuk keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan yayasan badan yang bergerak dalam bidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut, termasuk pengertian adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf C cukup jelas. D, E, F, G. Udah jelas dari pasal 8. Terus yang G yang dimaksud dengan bumi atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu mass rapid transit, lintas raya terpadu, like rail transit, atau yang jenis adalah jalur rel digunakan sebagai infrastruktur pembangunan untuk moda berbasis rel dimaksud. Tidak termasuk area lain adalah stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makanan, dan fasilitas hiburan di stasiun. Udah kesimpulan sekayaknya pasal 8 ini menurut saya ini tentang berhubungan tentang pajak bumi dan bangunan ya atau PBB. Kalau jalur kereta api mungkin kalau di Batam ini belum ada kalau diambil kesimpulan karena Batam ini eh, jalurnya rata-rata tuh di Kling Laut. Jadi kalau untuk jalur kereta api menurut saya sendiri belum ada ya.
Ini kalau kayak gedung, parkir, fasilitas makan itu mungkin di Batam pasti ada. Huruf H di pasal yang pasal 8 tadi udah jelas. Pasal 9 juga ayat 1 ayat 2 juga jelas. Lanjut pasal 10. Oke, ini masuk pasal 10 ya, ayat 1. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain adalah sejenis. Adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis dengan letaknya berdekatan dengan fungsi sama dan diketahui harga jualnya. Terus nilai peroleh baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peroleh objek tersebut pada saat nilai yang dilakukan. Terus terus dikurangi penyusutan berdasar kondisi fisik objek pajak. Terus nilai jual. Pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual tersebut objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak. Ini tentang NJOP ya, NJOP yang dilakukan. Lanjut, dari pasal 10 ayat 2, ayat 3 sampai ayat 6 cukup jelas sampai ayat 5 jelas. Yang ayat 6 yang huruf A. Contoh pertimbangan merasakan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktarian NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka diberikan presentasi dasar pengenaan PBB P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap. Kalau NJOP berarti masih objek pajak berarti masih berhubungan dengan PPD PBB ya pasal sebelumnya tadi. Lanjut huruf B. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pengetatan objek pajak. Misalnya, objek pajak yang digunakan semata-mata adalah tempat tinggal. Presentasi dasar pengenaan PP2 akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersil. Kalau kerugian itu contohnya WTO ya bisa jadi ya guys. Bisa jadi sih WTO ya. Nggak salah dia cuma berapa belasan tahun sekali. Mungkin ya. Terus yang huruf C, contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJP dalam suatu wilayah, kabupaten, atau kota misalnya, kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut. NJOP lebih kecil daripada X juta rupiah, maka presentasi dasar pengenaan PBP 2 sebesar 60%. NJOP X juta rupiah. X juta rupiah kurang Y miliar rupiah, maka presentasi dasar pengembangan PP2 sebesar 80%. Terus NJOP lebih besar dari Y miliar rupiah, maka presentasi dasar pengembangan PP2 sebesar 100%. Lanjut, ayat 7, 8, sampai 11 sudah jelas. Lanjut dari pasal 12, ayat 1. Ini ayat 1. Nilai jual untuk tanah dan bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual tidak kena pajak sebesar 15 juta, kemudian dikalikan dengan besaran presentasi dasar digunakan untuk perhitungan sebesar 70%. Contoh, wajib pajak mempunyai objek pajak berupa tanah 500 meter persegi, harga jual 1 juta per meter persegi. Bangunan harus meter dengan harga jual 1.050.000 meter persegi. Ini kita masuk pasal 2 tadi masuk perhitungan PBB. Jadi di sini adalah besaran pajak yang turut tangan adalah sebesar. Ini kita hitung dari pajak PBB ya. NJOP bumi 500 meter. Luasannya 500 meter persegi dikali 1 juta. 1 juta per meter sama dengan 500 miliar. Ya, 500 juta rupiah. Terus NJOP bangunan 200 meter. Ini bumi berarti tanahnya harus bangunan 200 meter persegi dikali 1 juta per 1 juta 250.000 per meternya sama dengan 250 juta. Total NJOP bumi dan bangunan itu ditambah 500 juta ditambah 250 juta adalah 750 juta. Terus 750 juta tadi dikurangi JPPKP yaitu 15 juta adalah 735 juta. Terus dengan dasar pengenaan pajaknya adalah 70%, tinggal 7% dapatlah dari 730 juta dapatlah 514 juta. Terus dari pajak yang ditetapkan peraturan pajaknya 0,3%, dikalikan lagi 514 juta. Asli, sorry, 500 ribu dikalikan lagi 514 juta 500 dapatlah 1.543.500. Berarti ini besaran pajak bumi bangunan yang terutama berarti perhitungannya. Lanjut, ayat 2 cukup jelas. Ayat 3, karena tahun dimulai pajak
dimulainya 1 Januari, kena wajib pajak, tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak terutang. Atau wajib pada 1 Januari 2005 berupa tanah dan bangunan pada tanggal 10 Januari 2005 bangunan dibongkar, maka pajak terutang dapat berdasarkan wajib pajak pada tanggal 1 Januari 2025. Terus wajib pajak pada tanggal 1 Januari 2005 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya pada tanggal 10 Januari 2005 bukan pendataan ternyata di atas tanah tersebut sudah berdiri suatu bangunan, maka pajak terutang 2005 tetap dikenakan pada berdasarkan keadaan. Kalau secara nyata saya nggak tahu, saya belum tahu juga ya. Yang berdiri bangunan, udah di bangunan itu kena pajak terutang atau enggak, tapi kayaknya belum terdengar sih di Batam ini. Tapi nggak tahu mungkin ke depannya mungkin pemerintah memprogramkan lagi ya. Pasal 13 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Ya juga jelas langsung ke B. Itu pemungutan PPP 2 atas tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota S hingga daratan dan berada tol Kabupaten Y masih di perairan laut antara dua kota kabupaten tersebut atas bumi bangunan. Oh, kalau bisa dilihat ini penjelasannya ini tentang tol laut. Kalau di Batam sendiri tol laut itu belum ada ya. Itu contohnya tuh ada di Bali sama Lombok berhubungan tol. Kalau di Batam ini belum ada. Lanjut. Pasal ini udah cukup jelas. Kalau udah menurut saya sih ini nggak perlu dijelaskan lagi. Kita lanjut next. Angka 4. Ini dari pasal berapa ya? Pasal 14. Yang dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau hukum tertentu yang berlaku. Hibah wasiat meninggal dunia. Ini masih berlaku juga. Di Batam juga ada. Jelas langsung ke 6. Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya terhadap pernyataan modal dan perseroan terbatas. Lanjut, yang ketujuh, angka 7. Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagai hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Yang 8 yang dimaksud dengan menunjukkan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah pelalang. Terus bagaimana 9 penjelasan dari putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi peralihan hak dari orang pribadi badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak. Ini tentang pengalihan balik nama ya, kalau nggak salah ya. Karena kayak lelang atau bangunan gitu ya, jadi tapi atau juga kita sama belajar ya guys. Terus yang 10 yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan lebih dengan cara pertahankan berdiri salah satu badan usaha dan likuidasi badan usaha. Oh ini kayak jatuhnya ini perusahaan ya. Mungkin perusahaan satu dan perusahaan lain kerjasama terus dia bergabung gitu. Kalau menurut saya kesimpulannya seperti itu angka 11 yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua lebih badan usaha dengan cara jadikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha lainnya menggabung tersebut. 12 yang dimaksud dengan penakaran usaha adalah pemisahan usaha badan usaha menjalin dua pajak lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru. Kalau 10, 11, 12 dapat kesimpulan di penjelasan tadi ini seperti di Batam ini kan banyak PT, banyak perusahaan besar manufaktur. Jadi otomatis kena pajak. Jadi di Batam ini banyak perusahaan yang kerjasama, mungkin subkon-subkonnya banyak. Mungkin pada ini subkonnya, mungkin setiap perusahaan itu pasti kena pajak, mau pajak. Bumi bangunan mungkin penghasilan juga kena ya, mungkin. Mungkin sini mungkin jatuhnya badan mungkin perusahaan sih kalau disimpulkan. Yang lanjut, 13 maksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada penerima hadiah. Huruf B, angka 1 yang dimaksud dengan pemberian hak karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. A3 dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atau tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara dan pemegang hak undang-undang yang berlaku. Berarti sampai sini kita masih berhubungan bumi
pajak bumi bangunan ya guys. Jadi masih berhubungan dengan pajak tanah, bumi, dan bangunan perusahaan atau badan. Lanjut, ayat 13, ayat 3, 14 ya. Huruf A yang dimaksud dengan hak milik adalah turun-temurun terkuat dan terpenuh dalam dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu. Terus huruf B yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan jangka bagian yang ditentukan oleh peruntukan yang berlaku. C yang dimaksud dengan hak milik atas aturan rumah susun adalah hak milik atau satuan yang bersifat persetujuan dan terpisah. Hak milik atas rumah susun meliputi juga atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Yang C ini adalah tentang rumah susun. Terus huruf D yang dimaksud adalah hak pengelolaan adalah menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian bahkan kepada pemegang haknya antara lain berupa kerajaan, peruntukan, tanah, bangunan, dan lainnya. Yang lainnya cukup jelas. Lanjut B, C, D. Ini cukup jelas untuk huruf E. Perbuatan hukum lain yaitu tidak merubah subjek pajak, misal berupa perubahan nama orang pribadi dan atau berdasarkan putusan pengabdian yang tidak merubah status sebagai subjek pajak, wajib pajak karena subjek pajak masih dimiliki oleh orang pribadi dan pada maka dapat dicucurkan sebagai oleh objek PPHT. Oh, jadi kan berarti di sini tentang balik nama ya. Kalau tanah kita sudah dijual atau diserahkan, berarti kita harus balik nama gitu pajaknya. Dan pajaknya itu dibayarkan oleh orang selanjutnya yang mempunyai bangunan selanjutnya. Rule F sampai ini sudah jelas sampai pas 15 kita lanjut. Ini sudah jelas. Kalau sudah jelas kita jelasin lagi ya. Jelasin lagi kita lanjut pasal 16 yang ayat 7. Oleh hak terkena hibah wasiat atau waris tertentu ada antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan adat istiadat daerah tertentu di mana tanah bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali. Hibah wasiat kalau dia berkesimpulan apa tanah yang pemilik kalau di Indonesia bisa jadi sih tanah yang kelahirannya di tanah misalnya kemarin dia tanah Melayu mungkin yang ada istiadat yang masih turun temurun tuh mungkin bahkan khawatir pada keturunannya. Ini cukup jelas. Lanjut pasal 20 huruf F yang dimaksud dengan surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah surat keputusan akte pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama. Contoh, Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas kepada PT XYZ. Maka saat peruntukannya BPHTT untuk transaksi tersebut adalah pada saat tanda tanganinya surat keputusan akte pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ. Nah, ini juga kayak dia mau investasikan tanahnya Tuan A ini kepada PSYZ atau memberikan kayak kalau berikan pada berarti bisa jadi ini investasi jadi sama PT XYZ gitu jadi ini perlu namanya pemulihan tanah kalau setiap tanah pasti ada akte tanahnya. Pasal 21 kita langsung ke pasal 22 ayat langsung pasal 22 ya ayat 1 huruf A cukup. Contoh penjualan dan jalan makan atau minuman. Tentang berarti tentang makanan tentang minuman ya. Toko roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain, pabrik roti kemudian distribusikan melalui toko roti A dijual kepada konsumen. Toko roti A tidak menyediakan meja kursi atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, roti A tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang. PJT melainkan merupakan objek pajak penambahan nilai. Kalau apa ini bisa jadi ini roti. Kalau bisa jadi sih roti oh sih. Kalau disimpulkan ya atau kalau di sini tidak berutang. Kalau bisa jadi melainkan merupakan objek pajak penambahan nilai. Bisa jadi sih ini kayak roti O ya. Roti toko roti O. Roti O mungkin diproduksi atau dia toko roti yang roti keliling kayak roti top baker yang biasa dapat Indomaret mungkin tapi dia kena pajak pertambahan nilai. Lanjut toko roti dengan merek
Dagang B, Mall X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti terdistribusi dari tempat lain, pabrik roti kemudian didistribusikan oleh toko roti B untuk dijual kepada konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap. Karena itu toko roti dimasukkan merupakan restoran sehingga atau kalau penjelasan nomor satu mungkin agak ini, tapi yang nomor dua ini dapat banget. Ini adalah tentang penjualan roti kena pajak. Kena pajak. Mungkin contohnya sih toko roti O ya. Roti O mungkin eh, dia seperti restoran, terus dia kena kita makan di situ kena PPN atau restoran roti atau kayak dessert-dessert itu. Mungkin kita makan di situ karena ada meja di kursi kita kena pajak pertambahan nilai ya. Terus toko roti yang lanjut toko roti dengan B. Pada pusat pertokoannya di kota Z melakukan produksi proses buatan dan pengolahan bahan menjadi roti sekaligus menjual roti kepada konsumen toko pembuatan dan penjualan langsung kepada kriteria objek. Kalau saya disebut ini contohnya kayak roti O ya. Roti O ya mungkin kita makan roti atau mungkin toko dessert juga. Toko dessert ini adalah toko roti yang udah jadi atau yang setengah jadi. Terus kita makan di situ kita tuh kena PPN, pajak pertambahan nilai kalau kita makan gitu ya. Lanjut, ini cukup jelas. Kita lanjut penjelasan lain. Oke, ini pasal Komisi pasal 21, pasal 22 ya tentang roti tadi yang huruf C yang dimaksud dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel tetapi tidak termasuk bentuk persewaan kontrak jangka panjang lebih dari 1 bulan. Lanjut ke E. Ini pasal yang ayat 2 pasal 2 mungkin ayat 2 yang dimaksud dengan persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri. Mungkin bisa jadi sewa sewa di hotel, mungkin buka seminar. Tapi nggak tahu ini kenapa aja atau enggak. Belum pernah juga. Tapi data seminar pernah mungkin sudah kita sewa. Ini orang itu sewa hotel untuk meeting atau acara acara seremoni atau apa jenisnya gitu. Oke, ini cukup jelas. Lanjut penjelasan. Ini masih pasti kayak pasal 25, 26. Yang huruf H yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena atau teman bermain dipunguti bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruang seperti permainan dingdong, lempar bola, dan kendak main bola. Kalau selama setahu saya ini belum ada maksud pajak ya, tapi mungkin kalau sistem pasti bayar. Terus huruf I, maksud dengan olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang olahraga sebagai kebugaran fitness, lapangan futsal, lapangan tenis, sebagainya. Kalau ini jatuhnya kita bermain terus kita menyewa menyewa tersebut tempat tersebut ya, tapi belum kena pajak. Lanjut. Terus ayat 2 penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak tempat-tempat tinggal difungsikan sebagai hotel dan kondisi yang dimaksud menjadi wajib pajak. Terus lanjut. Pasal 28 ya dimaksud dengan bentuk lain dari voucher atau lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah jika termasuk elektronik. Yang tiga yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayar termasuk voucher atau voucher lainnya. Langsung ke penjelasan lainnya. Oke, ini ayat 4 kegiatan penerapan hukum paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau. Ini berarti tentang rokok. Lanjut, kita langsung ke penjelasan yang intinya. Perda PBRD objek reproduksi revisi pelayanan kesehatan, pelayanan penyakit mulut, pelayanan gigi. Ini di dalam peraturan itu tentang pajak itu ada tentang kesehatan mulut dan gigi, tapi ini bukan termasuk pajak ya. Mungkin ini ada pelayanan informasi dan pelayanan bedah. Lanjut, terus di ayat 4 ini tentang pasal 50 ini ada tentang rincian objek dari wali kota. Terus ada contohnya tentang hewan ternak ya, menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak. Terus ada reproduksinya juga
pelayanan pemotongan sapinya, ada pelayanan pemotongan kambingnya, itu udah ada di undang-undang pajak daerah Kota Batam tersendiri, itu sudah ada di undang-undangnya. Terus ini ada pelayanan pemotongannya juga, udah ada di rincian jelasnya. Terus termasuk pasal 58, tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus luar ruangan. Ini contohnya di mall ya, di mall, rumah sakit, pasar. Jadi itu nggak pajak sih sebenarnya, itu kalau di mall itu sendiri itu biar ada keamanan gitu dari itu aman supaya tidak terhindar dari apapun. Kalau di pasar mungkin itu dari sukarela mereka apa menjaga terus dibayar gitu dari. Terus 59 tentang penginapan. Penginapan persanggrahan atau villa akan dimiliki dan dikelola pemerintah daerah seperti asrama, hotel, atau aula. Ini berarti tempat tinggal villa atau kalau dikenakan pajak, mungkin saya belum pernah jaga penginap di villa atau di asrama gitu. Asrama yang kayak hotel atau aula. Mungkin kalau dikenakan pajak atau nggak tahu. Setahu saya itu mungkin dia berbayar ya per malam gitu. Jelas, langsung ayat 12 yang dimaksud jabatan tertentu adalah jabatan lembaga global. Pasal 74 tentang nih, objek bukan objek PBBHT yang tujuannya memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris kepada kantor lelang negara dan kantor. Pasal 7 berarti tentang PBPJHTB. Lanjut, nah ini dia pasal 81 ayat 1. Pada tanggal 13 Desember wajib pajak di kota A, wilayah provinsi melakukan pembelian kendaraan. Ini tentang kendaraan bermotor. Oke, ini tentang BPKB ya, kendaraan bermotor. Terus dia bobotnya itu 300 juta, diatur dalam lampiran PKB BPKB. Di pasal 581 tentang BPKB motor. Lanjut dari BPNKB-nya. Nih, langsung perhitungannya ya. Dia provinsi, dia dari provinsi kena 8%. Terus di PP Koteksi dia kena 66%. Oke, kita langsung PPNKB-nya. PKB terutang, berarti per provinsi 8% dikali 300 juta dapatlah 24 juta. Terus BPNKB-nya tuh mungkin secara kotanya dia tuh 66% dikali 24 juta dapatlah 15 juta 810. Terus totalnya tambahin 31 juta 40 ribu. Berarti ditagihkan bersama dengan pemungutan BPN provinsi memiliki penerimaan pemerintah daerah. Berarti mungkin pemerintah daerahnya mungkin penerimaannya 24 juta, kota ini 15 juta 80 ribu, berarti presentasinya berbeda. Lanjut, terus pada saat yang bersama dengan perolehan pemilihan sebagaimana contoh kendaraan misik tentang wajib pajak tadi. Oke, kita langsung ke intinya. Tarif PKB kepemilikannya pajak A di provinsi S 1%. Terus di kota X-nya dia tinggal sebesar 66%. Terus diterbitkan SKP DPKD-nya, diterbitkan pemerintah daerah provinsinya. PKB terutang 1% dikali 300 juta adalah 3 juta. Terus di kotanya sendirinya itu PKP-nya adalah 66% kali 3 juta adalah 1.980.000. Total PKP dan itu total keduanya 40.980.000 tentang pajak kendaraannya. Lanjut. Lanjut nih, kelas langsung ke ayat 3. Yang dimaksud dengan pertimbangan efisiensi dan efikasitas pemungutan retribusi adalah pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sumber daya yang lebih efisien dan aspek itu waktu, tenaga, biaya, dan dibandingkan apabila dilaksanakannya sendiri oleh pemerintah daerah. Lanjut. Oke, langsung loncat ke ayat 3 pasal 89. Pada masa puncak penyebaran penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025 pada waktu bayaran dan pelaporan pajak reklame masa pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal mulai pembayaran dan tanggal. Oh, ini udah yang disimpulkan aja. Pasal 89 ayat 3 ini tentang pajak reklame. Pajak reklame. Langsung yang 64 langsung loncat ke pasal tadi, pasal berapa ya? Pasal 89 tadi lanjut ke ayat 9. Wajib pajak memiliki utang pajak sebesar 100 juta untuk masa pajak apabila disetujui oleh kepala daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk langsung selama 4 bulan tanggal 1 Juli 2025 bayaran. Ini tentang pajak terutangnya daerah ya. Pajak daerah. Lanjut.
Ini dia pembayarannya secara dicicil nih pada Juni, berarti dari bulan Juni 2025, 25 juta dikali nih 25 juta, sanksi asuransinya 600.000, dari 100 juta dikali 0,6%, 600 juta. Terus diangsur lagi 75 kali 0,6%, 450 juta, diangsur 50 juta. Sampai sih 300 juta. Ini dia 50 juta. Ini ibarat berapa kali bayar ya. Berarti pajaknya tuh dia ada pajak terutang di daerah itu, di daerah misalnya di Batam gitu, berarti dia secara dicicil. Lanjut. Oke, ini pasal 91. Setiap pejabat baik petugas pajak maupun pajak ini ada larangannya suruh memberitahu laporan dan lain dilaporkan oleh wajib pajak data diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dokumen atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak dengan ketentuan mendukung. Ini petugasnya melakukan tugas sipil perpajakan dilarang. Ini ini adalah petugas wajib pajak. Ini dilarang mengungkapkan siapapun, bersifatnya berrahasia, siapapun tidak tahu karena ini pemerintah punya ya. Jadi nggak boleh semua tahu karena pasti orang tahu. Dan juga ya dua, pasal 90, para ahli seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang sebagai wali kota untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan rahasia wajib pajak sebagai dan maksud ayat 1. Oh, ahli bahasa, akuntan, dan pengacara. Kalau saya tahu adalah ahli angkutan. Setiap perusahaan pasti contohnya ya, contoh kecilnya ya. Terus setiap perusahaan, seorang akuntan pasti melaporkan pajaknya. Mau seperti contohnya pajak PPH. Pajak PPH yang setiap tiba, kalau nggak salah pajak PPH tuh bagi gaji 5 juta ke atas itu kan kena PPH ya. Saya kan pernah kena sendiri ya. Nah itu mungkin dilaporkan juga sama angkutan. Tapi bersifatnya rahasia, nggak boleh orang tahu, semuanya tahu. Karena kalau dibilang jatuhnya taruhannya nyawa ya. Karena dia memegang rahasia gitu. Oke lanjut. Oke. Oke, langsung ke huruf B ya, ketentangan keberatan antara entitas wajib pajak. Oh, ini kayak materi dasar, ada nama wajib pajaknya, nomor pokok wajarnya, alamat wajib pajaknya, alamat kegiatan usahanya, merek usaha, dan kegiatan usaha wajib pajak. Oke, ini ada penjelasannya juga. Oke, yang lain cukup jelas, cukup jelas. Oke, ini saya sumbernya dapat dari Bapenda Kota Batam, mungkin bisa dilihat sendiri. Oke, sekian terima kasih. Itu aja yang saya jelaskan tentang tentang perpajakan daerah saya dekat Kota Batam. Apabila ada hal mau dimaafkan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.